Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana nih? Pada sehat semua nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semangat ya, semangat atau enggak nih? Enggak sih. Tidak semangat. Tidak. Iya, enggak. Nih, Ibu ada sedikit motivasi, ada pantun mungkin Siap. supaya anak-anak bisa sedikit lebih semangat ya. Siap. Pantunnya pagi-pagi ke kota Bali, Cakep. malamnya ke kota tua. Cakep. Berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Widih. Asik. Oke, semoga tetap semangat ya karena hari ini kita akan belajar matematika. Yang tadinya berangkat sehat semoga pulangnya juga tetap sehat. Amin. Oke, mungkin selanjutnya Ibu akan mengulas pembelajaran sebelumnya terkait transformasi geometri. Sudah Ibu sampaikan sedikit-sedikit pengenalan mengenai transformasi geometri pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita akan memperdalam mengenai materi tersebut. Tapi tidak usah resah gundah gulana ya anak-anak semuanya, karena di sini Ibu terdapat suatu hal yang mungkin bisa menarik minat anak-anak semuanya. Nah, di sini ada yang namanya media pembelajaran mengenai transformasi geometri. Ayo lanjut lagi sama aku sih ahli transformasi geometri. Kita kan belajar materi transformasi geometri ya. Nah, di sini ada 4 anak-anak, ada refleksi, dilatasi, rotasi, dan translasi. Kita mau yang mana dulu nih? Yang mudah dulu ya. Mungkin translasi dulu nih. Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Cepet banget ya, tadi mobil tadi bergerak dari belakang ke tengah. Apa mobil itu mengalami pergeseran? Ya apa enggak? Iya. Oke, klik iya. Ternyata, nah, translasi. Ternyata mobil yang bergerak tadi bisa kita sebut namanya translasi. Apa itu? Bisa anak-anak semuanya baca di layar. Nah, ada lagi nih contohnya. Persegi ini bergerak. Nah, bergerak namanya translasi itu pergeseran yang dari titik mula bergerak ke titik selanjutnya atau mungkin dari sisi sini ke sisi sini, itu namanya pergeseran atau translasi. Oke, next. Nah, di sini Ibu juga menyediakan nih yang namanya GeoGebra. Nanti anak-anak semuanya bisa scan di 2 barcode ini, mungkin yang sini dulu ya. Yang dasar dulu, nanti penerapannya setelah keduanya. Oke, kita lihat. Ini kita asumsikan pada layar ini 0, pada di titik 0,0 ya anak-anak semuanya. Terus kalau kita geser, di sini ada 2 titik, ini bisa digeser secara vertikal ataupun horizontal. Nah, kalau digeser secara vertikal, naik ya anak-anak semuanya. Ini naik berapa nih? 1, 2, 3. Naik 3 titik. Terus kalau ke horizontal, coba Bu. Nah, kalau horizontal berarti bergeser ke kanan atau ke kiri. Ini tadi geser berapa nih? Nah, 2. Kalau ke sini, tuh. Nah, bisa bergeser lagi ya. Itu nanti teman-teman tadi yang sudah scan bisa dicoba-coba mau geser ke horizontal paling kanan, paling kiri, paling atas, paling bawah, itu bisa. Oke, selanjutnya. Ini sederhana ya teman-teman. Nah, ini titik bisa bergeser, ditaruh mana saja. Mau ditaruh di mana? Wah, ini sangat skalanya jadi gede ya Bu. Apa-apa. Jadi titiknya itu nanti bisa berubah-ubah. Yang tadi Ibu sampaikan di awal, kalau translasi itu konsepnya itu pergeseran. Titiknya digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu bebas. Oke, selanjutnya. Nah, ini segitiga. Kita geser. Nah, kalau digeser ternyata
di sini kan sudah ada letak pastinya. Jadi kalau kita geser hanya kita bisa menggeser titiknya, tapi ini juga bisa digeser menggunakan panah ini. Ada alatnya. Coba nanti anak-anak semuanya bisa dicoba ya. Coba, gimana sih kalau seumpama digeser 2 kali, itu letaknya nanti jadi gimana? Nah, ini penerapan translasi. Nanti anak-anak semuanya bisa mencoba. Kalau ini kita sudah mulai di penerapannya, dimasuk pada angka-angka. Contoh, kalau kita geser ke 1 satuan atau mungkin 2 satuan. Ini Bu. Geser. Nah, coba geser lagi Bu. Nah, geser 2 satuan, berarti dari titik awal digeser 2 satuan ke kanan. Terus digeser lagi 2 satuan ke atas. Jadi hasil translasinya tadi di sini gitu. Oke, nanti ada beberapa penerapan lagi, anak-anak bisa coba nanti di rumah atau mungkin bisa dicoba-coba sekarang. Karena ini sudah mulai masuk dalam angka-angka ya, jadi bisa dilatih juga untuk menghitung. Kalau digeser kedua nanti jadi ke berapa sih? Ke titik 4 atau titik 6 seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri. Oke. Baik anak-anak, setelah tadi kalian kan belajar tentang translasi ya sama Ibu Dian. Sekarang Ibu Fitri mau jelasin tentang dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Nah, di sini digambar dilatasi itu transformasi yang mengubah ukuran, lah itu memperbesar, bisa memperkecil suatu bangun geometri, tapi bangunnya itu tidak berubah bentuknya. Bisa anak-anak lihat ya di layar. Di sini ada translasi yaitu memperbesar. Next. Oke, tadi kan udah mengenal tentang dilatasi itu apa ya. Sekarang kita lihat dulu versi GeoGebra-nya. Di sini di GeoGebra-nya ada titik A dilatasi ke A kecil sama dengan 2 menjadi A aksen sebesar ini. Ini namanya memperbesar apa memperkecil? Memperbesar. Nah, memperbesar kenapa? Karena A-nya positif. Oh, kalau nanti negatif berarti A-nya ya di sini. Ini A-nya setengah. Kenapa? Oke, ini ya. Jadi kalau nanti translasi itu diperkecil, itu dia antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Tapi kalau lebih dari -1, lebih dari 1, kurang dari -1 dan lebih dari 1, itu nanti gambarnya diperbesar apa diperkecil? Diperbesar anak-anak ya. Nanti kalau A-nya itu kurang dari -1 atau lebih dari 1, itu nanti gambarnya diperbesar. Tapi kalau A-nya antara -1 sampai 1, itu nanti gambarnya diperkecil. Antara loh, inget antara. Kalau antara itu -1 sama 1-nya itu ikut nggak? Nah, berarti kalau sama dengan 1 sama -1 gambarnya tetap. Betul sekali Mas Diki. Oke, lanjut. Tadi kan cuma garis ya, 2 garis. Sekarang kita lihat bangun apa nih? Persegi panjang. Kalau skalanya 2,5, maka hasil dilatasinya itu seperti ini. Dia lebih besar dari objek utamanya. Oke, kita setelah konsep dasarnya udah paham, nanti kita lihat di penerapannya ya. Nah, di sini ada segitiga BCD, dilatasikan dengan pusat 0,0, yaitu K-nya sama dengan 3, nanti hasilnya di sini. Di sini kan titik C-nya 2,2. D-nya berapa ini? 6, sekian ya. 6, sekian, 1,2.
dan B-nya ini 2,3. Nanti hasil dilatasinya seperti ini. Kalau K-nya sama dengan 2 di pusat 0,0. Lanjut. Ini udah tuh. Ini bisa kuning-kuningnya bisa dibikin dulu. Dikit. Coba tadi kan Ibu jelasin kalau A-nya antara min 1 sama 1 itu nanti hasilnya diperkecil. Coba kita lihat. Antara min 1 sama 1 ya? Antara min 1 sampai 1. Oke. Jangan di 1. Lebih di 1. Tadi kan kalau antara min 1 sampai 1 itu gambarnya diperkecil. Nah, kita lihat di sini. Ini A-nya min 0,7. Hasilnya diperkecil. Sekarang kita lihat ke A-nya lebih dari 1. 2. Nah, di sini gambar hasil dilatasinya itu lebih besar dari objek utama karena lebih dari 1. Sekarang kita lihat di kurang dari min 1. Di sini karena A-nya kurang dari min 1, maka objeknya hasil dilatasinya diperbesar. Oke, cukup. Kira-kira itu nanti anak-anak belajar lagi ya, latihan soal, perbanyak latihan soal. Setelah ini kita belajar tentang refleksi sama Ibu Nisa Isma. Ini masih setengah perjalanan, kita masih ada materi transformasi geometri, masih ada 2 subbab lagi nih. Oke, anak-anak, jadi pada kali ini dengan saya sendiri, Ibu Nisa, izin menjelaskan terkait dengan materi refleksi. Oke, bisa. Oke teman-teman, oke anak-anak, jadi kalian pernah nggak sih kayak mau berangkat sekolah gitu ngaca dulu gitu, berkaca di depan cermin gitu, pernah nggak? Sering. Oh iya, oke, pernah ya. Pasti pernah ya. Jadi kira-kira kalian udah paham belum apa sih itu refleksi? Jadi refleksi ini merupakan perpindahan setiap titik atau objek ke titik lain atau objek dengan menghasilkan suatu bayangan dengan jarak dan jarak titik yang sama seperti itu. Jadi seperti ini ya anak-anak, misalnya kita punya bangun segitiga di sini. Jadi bangun segitiga di sini direfleksikan terhadap sumbu Y. Jarak dari bangun dataran asli dengan sumbu Y-nya itu tegak lurus dan juga bayangannya memiliki jarak yang tegak lurus juga dengan sumbu Y seperti itu. Jadi bayangan dan titik aslinya memiliki jarak yang sama. Oke, untuk biar lebih jelasnya lagi, anak-anak silahkan bisa scan barcode yang ada di layar ya untuk memperdalam pemahaman terkait dengan materi refleksi. Oke, nah di sini di tampilan GeoGebra ini ada suatu objek nih anak-anak, yaitu ada objek bola. Nah, objek bola ini mau kita refleksikan terhadap sumbu apa nih? Ada yang tahu? Sumbu apa? Y. Oke, betul, sumbu Y ya. Nah, jadi objeknya ini, objek bola ini berada di jarak 20 cm dari sumbu Y seperti itu. Maka bayangan refleksi yang dihasilkan terhadap pencernian sumbu Y ini juga berjarak 20 cm dari sumbu Y seperti itu. Jadi titik dan bayangannya tetap memiliki jarak yang sama ya. Oke, bisa next. Oke, ini ada lagi nih contoh dari refleksi. Misal nih ini kalian gitu lagi bercermin mau berangkat sekolah. Tinggi kalian misal ya siapa nih? Misal Sania gitu namanya ya. Sania lagi mau berangkat sekolah, terus mau ngaca, ih kok yang
sebelah tangan kananku jadi dicermin jadi sebelah kiri. Nah, berarti kan pencerminan ini memiliki sifat bayangan dan objek aslinya itu berlawanan seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Baik teman-teman. Jadi di sini ibu punya titik objek asli yaitu titik A. Titik A ini adalah titik A-nya min 4,2. Nah, di sini ibu ingin merefleksikan terhadap sumbu Y. Kira-kira ada yang tahu nggak bayangan dari titik A ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu bayangannya jadinya titiknya berapa? Iya, betul banget. Oke, Diki keren banget udah berhasil menjawab. Jadi kalau kita cerminkan, izin ambil spidol ya. Jadi kalau kita cerminkan titik A terhadap sumbu Y, titik A min 4,2 kita cerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen bernilai 4,2 seperti itu. Lanjut nih, kalau misal ibu mau cerminkan terhadap sumbu X, kira-kira bayangannya berapa jadinya? Sumbu X. Iya, sumbu X. Ada yang bisa jawab? Min 4,-1. Iya, betul banget. Keren, pas buat Diki ya. Keren banget bisa menjawab. Kita cerminkan terhadap sumbu X nih titik A-nya. Menghasilkan bayangan titik A1 aksen min 4, min 1 seperti itu. Kalau dari dilihat-lihat dari hasil refleksi ini, sumbu Y kalau dicerminkan terhadap sumbu Y itu punya refleksinya kayak gimana? Bisa dilihat ya. Kalau sumbu Y ini kalau titik direfleksikan dari sumbu Y, dia dari yang titiknya X awalnya X, Y menjadi min X, Y seperti itu. Terus kalau yang X, Y yang dicerminkan dari sumbu X, maka hasilkan refleksi X, min Y seperti itu. Mungkin ini bisa jadi alternatif kalau kalian udah bingung nih nggak bisa lihat gambarnya gitu, bisa diinget-inget ya. Oke, lanjut ke penerapan ya. Kita lanjut ya. Jadi pencerminan itu nggak cuma hanya berputar saja di sumbu X sama sumbu Y. Kita bisa juga mencerminkannya terhadap terhadap garis Y sama dengan min X seperti itu. Misalnya ibu di sini punya titik A1,1. Nah, di sini ingin ibu cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X seperti itu. Untuk A-nya bisa minta tolong digeser ke 1. Oke, kira-kira kalau titik A ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya apa ya? Bayangannya aksen. Ya, aksen ini titiknya ada yang tahu berapa jadinya? Min 1, Iya, bener banget. Makasih ya udah ini jawab. Oke, kita tulis dulu ya. Kalau misalnya kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Di sini kita punya titik 1,1. Jadi refleksinya A aksen sama aksen min 1, min 1. Ini bisa kita tuliskan menjadi
X, Y sama dengan X, Y sama dengan Y, X seperti itu. Maaf, min Y, min X seperti itu. Oke, lanjut. Di yang paling bawah ya. Itu tadi ada di GeoGebra ada beberapa contoh ya penerapan dari refleksi. Oke, next. Selain di garis Y sama dengan min X, kita juga punya nih pencerminan terhadap garis Y sama dengan X seperti itu. Nah, bisa kita ambil contoh ya. Di sini ibu punya titik A sama dengan A itu 2,5. Kita tulis dulu ya. Kalau misal kita mau cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, punya titik 2,5 seperti itu. Terus kira-kira kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya kita cerminkan titik A ini terhadap garis Y sama dengan X. Iya, oke, A aksen lagi. Kayaknya tadi mainnya A aksen terus ya. Nggak apa-apa deh, biar nilainya A. Terus berarti kan tadi kita punya titik A sama dengan 2,5. Terus untuk A aksennya di sini ditunjukkan 5,2 ya. Mohon maaf, dikit. 5,2. Nah, di sini bisa kita tuliskan titik X, Y jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X bisa diperoleh Y, X seperti itu. Oke, ini bisa jadi alternatif buat kalian yang kalau misalnya bingung atau kesulitan buat memahami dari grafik di GeoGebra ini ya. Oke, buat materi refleksi Ibu cukupkan, bisa dilanjut materi yang lebih menarik lagi nih sama Pak Indra. Silakan. Oke anak-anak, kita beralih ke materi rotasi ya. Bisa diklik di screen-nya. Nah, kincir angin, contohnya kincir angin merupakan salah satu penerapan konsep rotasi. Nah, di sini pengertiannya yaitu rotasi adalah perputaran benda pada poros yang tetap. Perputaran titik dengan sudut arah putaran tertentu terhadap titik pusat rotasi. Nah, rotasi itu mengubah arah atau sudut objek, tetapi tidak mengubah ukuran, bentuk atau struktur objek tersebut. Nah, ini adalah contoh dari kincir angin ya, yang mana rotasinya ini rotasi searah jarum jam. Dalam rotasi searah jarum jam, objek bergerak dari atas ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, dan seterusnya. Nah, mengikuti arah putaran jarum jam pada lingkaran. Nah, kemudian rotasi berlawanan arah jarum jam, yaitu perputaran suatu benda dengan pusat rotasi tertentu dan sudut putarannya itu bernilai positif. Nah, dalam rotasi ini benda bergerak melawan arah jarum jam dari atas ke kiri, kemudian ke bawah, ke kanan, dan seterusnya. Next. Nah, di sini kalian bisa scan untuk menuju ke GeoGebra-nya. Pusat rotasinya. Nah, ini satelit dan ini buminya. Gerakkan slider berikut ini untuk memilih besar sudut rotasinya. Nah, anak-anak dapat menggeser titik awal satelit sebelum berotasi. Jadi awalnya di sini akan berotasi sesuai dengan yang slider ini digeser. Kemudian rotasi objek terhadap titik pusat koordinat 0,0. Nah, anak-anak bisa mengeklik play untuk memulainya. Gambar
Donald Duck ya. Yang merah ini itu bayangan rotasi searah jarum jam. Jadi dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke kanan, ke bawah, kemudian ke kiri, dan ke atas lagi. Dan kalau yang hijau itu rotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi dari atas ke kiri, kemudian ke bawah, kemudian ke kanan, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke penerapannya. 180 derajat, 270 derajat, dan catatlah koordinat bayangannya. Nah, ketika kita menggeser sudutnya sebesar 90 derajat, nah kita akan mendapatkan A-nya itu 1,2 dan A aksennya itu negatif 2,1. Nah, kemudian untuk sudutnya 180 derajat bisa dilihat B-nya dari ini ke sini, dan 270 derajat yaitu dari yang tadinya di sini nanti akan berotasi ke sini. Oke. Baik anak-anak semua, itu tadi penjelasan dari Bapak dan Ibu terkait dengan materi transformasi geometri. Nah, kira-kira udah pada paham kan terkait dengan konsep dasar dari transformasi geometri ini? Nanti bisa kalian perdalam lagi ya di rumah, dicoba-coba lagi media yang udah Bapak Ibu siapkan seperti itu, biar lebih paham lagi gitu terkait dengan materi transformasi geometrinya. Terima kasih juga buat anak-anak semua yang udah menyimak penjelasan dengan sangat baik. Untuk agenda selanjutnya akan ada latihan soal. Nanti kalian bisa mempersiapkan diri untuk belajar ya, seperti itu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.